Pelaku penganiaya balita di negeri Silale ditangkap aparat Polresta Ambon. DPRD Maluku sesalkan rekapan data rumah rusak akibat gempa di Maluku Tengah yang tidak becus. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 28 Januari 2020 bersama saya, Novita Bonara. Dan saya Abraham Sony Soplantila, kami berdua akan menyampaikan informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, seorang balita tewas dianiaya ayah kandungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi di kawasan negeri Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin malam. Pelaku telah ditangkap dan dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Vence Lopis, warga negeri Silale ini menganiaya anak kandungnya sendiri hingga tewas. Korban masih berusia 3 tahun dan merupakan putra ketiga pelaku. Peristiwa ini menghebohkan warga sekitar. Warga sangat menyayangkan perbuatan pelaku. Pasalnya balita tak berdosa itu harus tewas di tangan orang tuanya sendiri. Kasus ini terjadi pada Senin sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur di rumah pelaku di kawasan desa Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Setelah korban terjatuh dan mengalami koma, pelaku melarikan diri ke negeri Amahusu, tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku diamankan warga setempat bersama Babin Kamtibmas dan anggota Resmo Polda Maluku dan membawa korban ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Besar Polisi Leo Surya Nugraha Simatupang menjelaskan, pelaku mengkonsumsi miras saat menganiaya korban. Menurut keterangan dari pihak RSUD Haulusi Ambon, korban mengalami memar di sekujur tubuhnya dan bagian wajah korban terdapat luka-luka. Dia melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal kepada anaknya ini karena pada saat dimandikan, kemudian buang air, kemudian rewel. Sehingga tersulut emosinya, anaknya katanya dilakukan pemukulan, digampar kemudian terjatuh. Tapi ini kita masih dalami keterangan dari tersangka ini berikut keterangan saksi dan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Dan hasil keterangan bahwa perbuatan tersebut juga dipicu akibat penggunaan minuman keras. Jadi kondisi tersangka pada saat itu dalam keadaan mabuk. Pelaku kini mendekam di rutan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Tidak terima dimutasikan, 12 pegawai ASN pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat melakukan aksi penolakan. Aksi penolakan itu ditujukan dengan menyegel kantor dan memasang spanduk bertuliskan ancaman terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten SBB. Aksi penolakan ke-12 ASN di Dinas Inspektorat ditunjukkan setelah mereka menerima surat mutasi yang dikeluarkan Bupati Seram bagian Barat. Mereka tidak terima keputusan mutasi jabatan yang dianggap tidak adil. Aksi menolak juga dilakukan dengan cara menandatangani petisi di spanduk berwarna putih. Ke-12 ASN tersebut dengan tegas menolak perpindahan jabatan yang dibuat Bupati SBB. Meski ada penolakan, pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat tetap dilangsungkan pada 23 Januari lalu. Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo telah memanggil ke-12 ASN itu guna pembinaan agar tidak menimbulkan kontradiksi. Usai berdialog, Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk membuka kembali ruangan yang disegel. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Saudara, Komisi 1 DPRD Maluku sangat menyayangkan tidak terdaftarnya ratusan rumah pengungsi gempa yang rusak di negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Kondisi yang sama juga dialami masyarakat negeri Liang dan sejumlah masyarakat di Maluku Tengah yang tidak dimasukkan dalam surat rekomendasi Bupati untuk mendapatkan bantuan. Ratusan rumah milik masyarakat di Desa Wai yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu tidak masuk dalam daftar penerima bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Selain negeri Wai, hal yang sama juga dialami oleh ratusan pengungsi di negeri Liang dan sejumlah negeri di wilayah Maluku Tengah. Kondisi ini sangat disayangkan oleh Komisi 1 DPRD Maluku. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumrah saat menjabat sebagai Ketua Tim Penanganan Pengungsi Gempa beberapa waktu lalu sudah mengingatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan verifikasi data terkait rumah masyarakat yang rusak akibat gempa. Diakui Amir Rumrah, penanganan bencana gempa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sejak awal telah bermasalah. Komisi 1 DPRD Maluku berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat kembali melakukan verifikasi data rumah pengungsi yang rusak sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat saat bantuan pemerintah pusat akan disalurkan. Ternyata SK sampai hari ini, contoh tadi dia bilang Liang itu 350, begitu juga daerah Wai. Wai itu kurang lebih ratusan yang tidak terdata dalam SK Bupati. Karena dasar SK Bupati itu baru bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan, baik itu pembangunan sementara, hunian sementara untuk mereka ini, sekaligus untuk pembangunan permanen terkait dengan rumah-rumah yang rusak itu. Saat ini dana bantuan pemerintah pusat bagi pengungsi korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan baik ringan, sedang, dan berat sudah masuk ke rekening pemerintah daerah. Alokasi anggaran tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri mengatakan lambannya penetapan pemerintah definitif di beberapa negeri di Maluku Tengah disebabkan belum jelasnya mata rumah perintah. Kendala ini yang membuat proses pemilihan maupun penetapan kepala pemerintahan definitif masih terkatung-katung. Lambannya proses pemilihan maupun penetapan kepala pemerintahan negeri adat secara definitif masih terkendala dengan kejelasan mata rumah parenta di sejumlah negeri adat. Akibatnya, pemerintahan definitif di sejumlah desa adat di Maluku Tengah masih dijabat oleh pejabat sementara. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri mengajak masyarakat dan sandiri negeri adat untuk menyelesaikan persoalan internal terkait mata rumah parenta. Jika persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat sandiri, maka proses pemilihan maupun pengukuhan pemerintah definitif dapat dilaksanakan. Hal ini yang harus kita pahami, harus kita sadari bahwa sudahlah, kita ikut saja adat yang ada, bahwa dari dulu hierarkisnya adalah mata rumah keturunan parenta garis lurus. Ya, kalau itu kita pahami nggak akan ada ribut. Ya, karena dari dulu juga nggak ada itu orang ribut-ribut mengenai raja dan lain, nggak ada. Kendala di situ, selalu di situ. Ya, bahwa ada orang yang klaim juga dia mata rumah keturunan parenta juga, ya nggak tahu lah bagaimana. Itu kan kembali kepada negeri masing-masing karena itu adat dia atur secara turun-temurun. Ya. Betul, sebenarnya bagus, cuman tinggal bagaimana mereka sadar nggak. Tapi kalau klaim akhirnya jadi seperti ini. Tidak ada pemerintah yang definitif, tapi yang ada penjabat. Pernyataan Marlatu Leleuri tersebut untuk menjawab tuntutan sejumlah negeri adat yang selama ini belum memiliki kepala pemerintahan definitif. Leleuri menyebut jika unsur sandiri negeri adat bisa melakukan penyelesaian terhadap mata rumah parenta, maka pengusulan ke pihak kecamatan untuk melakukan proses lanjutan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Abu Sahubawa, Cak Tamaela melaporkan. Masyarakat Kanawa dalam air kuning mendatangi DPRD Maluku Selasa pagi. Kedatangan mereka ke DPRD Maluku guna menyampaikan masalah status tanah yang ditempati saat ini. Masyarakat Kanawa dalam RT 07 RW 18 air kuning saat ini hidup dalam kegelisahan. Pasalnya tanah yang mereka tempati saat ini belum memiliki status hukum yang jelas. Masyarakat Kanawa dalam telah menyatakan siap untuk membayar harga tanah yang ditempati kepada pemilik yang sah. Namun sampai hari ini kepemilikan status tanah yang mereka tempati belum jelas. Ada 3 marga yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang mereka tempati masing-masing Masawoi, Rehata, dan Pulau Mas. Hal itu disampaikan perwakilan masyarakat Kanawa dalam air kuning saat menyampaikan aspirasi kepada Komisi 1 DPRD Maluku Selasa pagi. Melalui pertemuan ini, masyarakat Kanawa dalam yang sebagian besar merupakan warga Banda Eli korban kerusuhan 99 berharap DPRD Maluku dapat memediasi mereka untuk menyelesaikan masalah tanah yang mereka tempati saat ini. Menanggapi aspirasi yang disampaikan itu, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumrah menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan tanah dengan pihak-pihak yang disebutkan sebagai pemilik tanah yang mereka tempati tersebut.
Komisi 1 DPRD Maluku berharap permasalahan status tanah yang dihadapi masyarakat Kanawa Dalam ini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat agar ke depan masyarakat di lokasi tersebut dapat hidup dengan tenang. Saat ini di Kanawa Dalam Air Kuning, tepatnya RT 07 RW 18 terdapat 347 jiwa dengan 71 kepala keluarga. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa sejatinya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan hampir sebagian besar oknum kepala desa melakukan penyimpangan dan berurusan dengan aparat hukum. Alokasi anggaran dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan desa banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyak oknum kepala desa berurusan dengan hukum. Munculnya kasus dana desa menyebabkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lebih intensif meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, dana desa semestinya dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Betul, ada beberapa. Ya, ada beberapa, bahkan sudah ada yang dipenjara. Jadi ini diharapkan itu juga menjadi model bahwa kalau melakukan tindakan tidak patut, tidak terpuji, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang dipercayakan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat itu dilakukan pelanggaran, tentunya mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, ini kita terus lakukan edukasi supaya hal ini ya baik. Wakil Bupati menambahkan dana desa hendaknya dikelola oleh aparat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Dengan keahlian ini, maka perekonomian di desa dapat berjalan baik. Abu Sahubawa, Cak Tamaela melaporkan. Saudara, Maluku Hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Maluku Hari ini. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Anda kembali menyaksikan Maluku Hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, kuota CPNS bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk tahun 2020 meningkat. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan kuota CPNS dari pemerintah pusat sebanyak 369 orang. Kuota CPNS yang diberikan pemerintah pusat bagi Maluku untuk tahun 2020 meningkat dari 302 menjadi 369 orang di tahun ini. Sebagian besar kuota CPNS yang diberikan tersebut merupakan tenaga guru, teknis, dan kesehatan. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Maluku Isra Budi menyebutkan hasil seleksi administrasi meloloskan 7.977 CPNS yang akan mengikuti tes kompetensi dasar di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. 7.977 peserta akan memperebutkan 369 kuota CPNS yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah Provinsi Maluku. Pelaksanaan tes kompetensi dasar di lingkup pemerintah Provinsi Maluku akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 20 Februari mendatang. Pelaksanaan tes CPNS di lingkup pemerintah Provinsi Maluku juga akan bekerja sama dengan UPT BKN Ambon. Hal itu dilakukan guna memastikan pelaksanaan tes CPNS yang dilakukan berlangsung secara transparan dan terbuka.
Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Kanwil Kementerian Agama Maluku bekerja sama dengan UPT BKN Ambon sejak kemarin telah melaksanakan tes seleksi CPNS tahun 2020. Untuk tahun 2020, Kanwil Kementerian Agama Maluku mendata kuota CPNS sebanyak 78 orang. Kanwil Kementerian Agama Maluku sejak kemarin telah melaksanakan tes CPNS tahun 2020. Tes seleksi CPNS yang dilakukan itu diikuti 1.965 peserta. Mereka yang mengikuti tes kompetensi dasar ini telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk tahun 2020, Kanwil Kementerian Agama Maluku mendapat kuota CPNS sebanyak 73 orang. Pelaksanaan tes kompetensi dasar bagi 1.965 dilakukan Kanwil Kementerian Agama Maluku bekerja sama dengan UPT BKN Ambon. Tes kompetensi dasar ini akan berlangsung selama 4 hari. Setiap hari tes dilakukan dalam 5 sesi. Untuk pelaksanaan hari pertama kemarin, dari 428 peserta yang mengikuti tes yang dinyatakan lulus sebanyak 46 orang. Peserta yang dinyatakan lulus pada tes kompetensi dasar ini selanjutnya akan mengikuti tes lanjutannya, yakni kompetensi bidang. Setelah dinyatakan lulus, 73 CPNS Kanwil Kementerian Agama Maluku nantinya akan ditempatkan di Kanwil, Kandepak Agama, Madrasah hingga KUA. Berdasarkan pantauan TVRI di lapangan, pelaksanaan tes kompetensi dasar hari kedua bagi CPNS Kanwil Kementerian Agama Maluku yang dipusatkan di kantor UPT BKN Ambon berjalan aman dan lancar. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Saudara, sebanyak 2.442 pelamar calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota Ambon mulai Selasa pagi mengikuti tes kompetensi dasar. Dari jumlah ini nantinya akan disaring untuk menempati 285 formasi yang dibuka untuk seleksi PNS tahun 2020 ini. Hari pertama tes kompetensi dasar bagi pelamar calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kota Ambon Selasa pagi mulai dilangsungkan. Tes seleksi ini diikuti 2.442 pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jumlah ini dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengikuti tes seleksi yang dilaksanakan selama 5 hari. Banyaknya peserta membuat Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon membagi waktu tes hingga 5 sesi per hari. Menurut Kepala BKD Kota Ambon, Beni Selano, tes kompetensi dasar bagi pelamar CPNS ini dilangsungkan mulai pukul 8 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pembagian waktu tes dilakukan BKD agar seluruh pelamar bisa kebagian waktu dan tempat untuk mengikuti tes. Dari jumlah pelamar yang mengikuti tes kompetensi dasar, nantinya akan disaring menjadi 285 sesuai jatah kuota yang dibutuhkan pemerintah Kota Ambon. Bertempat di SMP Negeri 2 Ambon, kita mulai melakukannya dengan 5 tahapan. Jadi nanti selesai malam dan berlangsung kurang lebih 4 hari. Untuk menghabiskan 2.442 adik-adik kita, anak-anak kita yang memperebutkan 285 formasi pada pemerintah Kota Ambon. Kesiapan panitia final dan telah mendapat rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara, kemudian dari BPK dan dari Menpan, sehingga oleh rekomendasi tersebut pemerintah putuskan untuk di Maluku hari ini Kota Ambon yang memulai. Pelaksanaan tes kompetensi dasar bagi pelamar CPNS lingkup pemerintah Kota Ambon dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambon. Selano mengakui sejak awal seleksi tidak menemui banyak kendala. Fasilitas komputer yang disediakan cukup memadai untuk seluruh peserta. Untuk penerimaan CPNS tahun 2020 ini, pemerintah Kota Ambon membuka 285 formasi di sejumlah instansi. Yaser Tuarita Hamjatomia melaporkan. 15 tenaga perawat Kota Ambon siap dikirim untuk bekerja di Australia. Hal ini sesuai rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Ekonomi di Jakarta. Dan saat ini mereka tengah melakukan pendalaman bahasa Inggris sesuai standar budaya Australia di Universitas Patimura. Sesuai rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Ekonomi di Jakarta, meminta pemerintah Kota Ambon untuk melakukan kerjasama pengiriman tenaga kerja keperawatan. Tenaga kerja ini akan disiapkan untuk bekerja di negeri kanguru Australia. Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi mengakui
Dari 80 pelamar yang mengikuti tes, 15 orang dinyatakan lulus dan siap dikirim ke Australia. 15 perawat yang lolos tes ini sementara mengikuti pendalaman bahasa Inggris di Universitas Patimura dengan standar dan budaya di Australia. Wali Kota berharap pengiriman tenaga kerja perawat sebagai langkah awal guna mendorong pemuda-pemudi Kota Ambon dapat melakukan hal yang sama. Dalam rapat koordinasi terbatas dengan Kementerian Perekonomian di Jakarta, juga kementerian itu sudah memberikan green light kepada pemerintah kota untuk mengadakan kerjasama dengan mengirimkan tenaga kerja nurse, tenaga kerja nurse itu untuk bekerja di Australia. Kita mulai coba dengan 15. Setelah dari 80 yang mendaftar, kita tes dapat 15 yang terpilih. Nah, 15 ini yang nanti kita akan kirim ke Australia dalam pengawasan pemerintah, dan ini menjadi pola pendekatan yang baru. Ini kerjasama resmi antara government, antara kota dan pelaku usaha di Australia untuk kegiatan ini. Menurut Wali Kota, kontrak kerja bagi tenaga perawat itu berlaku 2 tahun. Namun ketika penilaian terhadap kinerja tenaga perawat baik, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diperpanjang masa kontrak. Melki Latusaule, Jonral Halu melaporkan. Jelang ujian nasional, seluruh sekolah akan melaksanakan pemantapan bagi siswa kelas ujiannya. Pemantapan ini penting karena seluruh mata pelajaran yang didapat mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 diulang dalam pemantapan yang dimaksud. Pemantapan bagi siswa kelas ujian telah dilakukan hampir seluruh sekolah di daerah ini. Di SMP Negeri 2 Kota Ambon, pemantapan saat ini sementara berlangsung. Dijadwalkan pemantapan tersebut akan dilakukan hingga jelang ujian nasional nanti. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon, Gani Suat, mengatakan pemantapan yang dilakukan ini sangat besar manfaatnya bagi siswa kelas ujian. Pasalnya seluruh mata pelajaran yang diberikan sekolah mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 diberikan dalam pemantapan dimaksud. Pemantapan ini juga sekaligus untuk mengingatkan siswa terhadap apa yang diterima di sekolah selama ini. Lalu kemudian kami dengan komite menyepakati dengan pemantapan. Penyampaian materi-materi mulai dari kelas 1, 2, dan 3, mungkin anak-anak kita yang sekarang misalnya kelas 3, mereka, ya alhamdulillah kalau mereka masih punya catatan-catatan dari kelas 1, kalau memang tidak maka guru menyiapkan materi-materi itu untuk bisa mengevaluasi. Selama pemantapan berlangsung, seluruh siswa kelas ujian di SMP Negeri 2 Kota Ambon diminta untuk mengikuti secara baik. Karena pemantapan ini sangat bermanfaat bagi peserta ujian ketika ujian nasional berlangsung. Apalagi dalam pemantapan itu dilakukan pengulangan terhadap seluruh mata pelajaran yang didapat mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Otis Kotadini dan Andre Oktoseja melaporkan. Sementara itu, Saudara, Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Ambon akan melakukan tryout pertama bagi siswa kelas ujiannya Februari mendatang. Selain tryout pertama, juga akan dilakukan tryout kedua dan ketiga dalam upaya mengukur daya serap siswa kelas ujian di sekolah itu. Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon, Gani Suat, mengatakan sekolahnya akan melakukan tryout pertama bagi siswa kelas ujian di sekolah itu. Tryout pertama ini dijadwalkan akan berlangsung Februari nanti. Selain tryout pertama, juga akan dilaksanakan tryout kedua maupun ketiga. Tryout ini dilaksanakan sebagai upaya mengukur daya serap siswa terhadap pemantapan yang dilakukan selama ini. Ini juga merupakan evaluasi persiapan setelah pemantapan ini berjalan. Nanti di bulan Februari minggu pertama kami masih dengan tryout 1. Tryout ini juga merupakan persiapan sampai kepada tryout 2 dan 3, lalu masuk pada ujian nasional. Hasil tryout pertama nantinya akan dievaluasi untuk ditingkatkan pada tryout kedua. Begitu pula dengan tryout kedua juga akan dievaluasi guna memasuki tryout ketiga. Dengan begitu, maka Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon, Gani Suat, berharap seluruh siswanya dapat mencapai hasil maksimal dalam ujian nasional tahun 2020 nanti. Otnil Kotadini dan Andre Oktosia melaporkan.
Selain itu, Kepala SMA Negeri 5 Ambon Sarah Sangaji menyatakan pihaknya siap menghadapi ujian nasional yang akan digelar April mendatang. Saat ini pihak sekolah sudah menyiapkan para siswa untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan secara online. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer akan berlangsung April mendatang. Untuk menghadapi ujian tersebut, SMA Negeri 5 Ambon telah menyiapkan para siswa melalui program pemantapan mata pelajaran. Kepala SMA Negeri 5 Ambon, Sarah Sangaji menyatakan, sejak awal Januari pihaknya telah melakukan pemantapan tentang mata pelajaran yang akan diuji nanti. Sangaji menyatakan persiapan para siswa sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan saat pelaksanaan ujian nanti. Selain pemantapan mata pelajaran, pihaknya juga akan melakukan bimbingan kerohanian bagi para siswa. Hal itu dalam rangka menguatkan mental bagi para siswa SMA Negeri 5 Ambon. Ya, untuk pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020, SMA Negeri 5 Ambon telah mempersiapkan diri sejak awal dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bagi kelas 12, yaitu kegiatan bimbingan belajar atau pemantapan dan juga kegiatan bimbingan rohani bagi siswa. Jadi untuk SMA Negeri 5 Ambon kita terkhusus bimbel atau pemantapan itu 4 mata pelajaran ujian nasional, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan 1 mata pelajaran pilihan siswa. Ujian nasional berstandar komputer tahun ini merupakan ujian terakhir. Tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen sebagaimana yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan saat ini. Pani Letahid melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Abang Acim itu yang perlu bilang Abang Acim, semua orang juga tahu. Betul, Abang Acim. Muka yang baik, tapi kalau gaya itu terlalu bagus Abang Acim. Itu yang ada orang yang bisa tipu itu. Ya teman-teman tuh, polisi, tentara, pramuka, teman-teman. Pramuka, dalam rangka apa yang pramuka? Tentara, polisi, pramuka. Pramuka pakai barang. Oh, paling cinta kakak endek, kakak endek, kakak endek, kakak endek, kakak endek. Hari ini hari luar biasa. Oke, orang ketemu saudara semua, Katong cuma mau bilang jangan lupa nonton Katong Paparisa Kecil Reborn 19. Setiap hari Minggu jam 6 sore hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Saudara, sebanyak 163 warga fakir miskin di Kota Ambon menerima uluran zakat. Besaran zakat yang diterima bervariasi untuk setiap kategori, mulai 1 juta hingga 5 juta rupiah. Uluran zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Maluku Selasa pagi dibagikan ke warga fakir miskin di Kota Ambon. Penyaluran zakat diberikan kepada warga miskin Kota Ambon yang terdata sebanyak 163 orang.
Zakat yang diterima berupa uang tunai dengan besaran nominal bervariasi untuk tiap kategori. Kategori fisabilillah atau perantau menerima zakat dengan nilai nominal 3 hingga 5 juta per orang. Sementara untuk kaum mualaf menerima zakat dengan nominal 2 juta per orang. Penerima zakat kategori ini juga sebagiannya merupakan siswa fakir miskin dengan jatah zakat senilai 1 juta rupiah. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional Maluku Arsyad Rahawarin, warga fakir miskin yang berhak menerima zakat sebagiannya mendapat jatah sekali. Sebagian lain ada yang menerima pemberian zakat secara berkelanjutan dan kebanyakan berupa modal usaha. Idealnya kalau umpamanya yang khusus untuk konsumtif itu harus berkelanjutan. Kalau dia makan hari ini paling tinggi 1 juta tadi ya paling banter itu ya 1 bulan itu paling banter, kalau tidak ya idealnya itu harus ada berkelanjutan. Cuman persoalannya bahwa yang kita terima ini terbatas sehingga kita bagi secara merata. Insya Allah ke depan mereka ini juga kita perhatikan kembali lagi. Tetapi yang paling utama itu adalah kita dahulukan adalah pemberdayaannya. Untuk penyaluran tahap 2 tahun 2019, kategori penerima zakat terbanyak dari golongan miskin. Sementara dari golongan siswa miskin yang terdaftar paling sedikit yakni mahasiswa perguruan tinggi. Basnas Maluku memastikan penyaluran zakat bagi kaum yang membutuhkan disesuaikan dengan jumlah warga miskin yang sudah disurvei dan terdata di kantor Basnas Maluku. Yasser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan. 2.000 penerima zakat berhasil merubah nasib mereka menjadi lebih mapan dan produktif. Dari zakat yang diterima dijadikan modal usaha dan membuat keduanya kini lebih mandiri. Status sebagai penerima zakat memang bukan keinginan Ibu Ira Salam dan Darsi. Namun keadaan jualah yang membuat keduanya terpaksa mengharapkan uluran zakat dari orang lain yang lebih mampu. Zakat berupa uang tunai yang keduanya dapat kini telah merubah nasib mereka. Ibu Ira Salam akhirnya bisa membuka usaha kuliner rumahan dengan modal usaha dari zakat yang diterima dan berencana mengembangkan usaha yang ditekuni. Dapat modal begini ke depannya saya mau bikin lebih berkembang. Berarti nanti pasarnya jadi lebih luas ya? Iya, insya Allah kalau untuk sambal memang untuk seluruh Indonesia saya sudah pernah kirim. Sampai di Australia juga sudah. Keadaan yang sama juga dialami Ibu Darsi yang sehari-hari mengelola warung makan di rumahnya. Dari zakat, Ibu Darsi kini bisa lebih mandiri menggerakkan usaha rumahan yang terus berkembang. Hasil jeripaynya ini juga membuat Ibu Darsi bisa saling berbagi kiat dengan wanita lain di kediamannya. Bahkan ia pun sudah bisa mengeluarkan zakat bagi orang lain yang membutuhkan. Lancar sekali, tapi berkat usaha ini mungkin kita harus bisa lebih maju lagi untuk kawan-kawan yang lain. Kalau ada ibu-ibu rumah tangga khususnya ya yang punya anak, punya kesibukan itu bisalah, apalagi sekarang itu musim online apa bisa dikembangkan, jual makanan sedikit-sedikit untuk tambahan pencaharian hari-hari itu untuk. Apa yang dialami Ibu Ira dan Darsi sudah tentu juga diimpikan banyak orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keduanya masih beruntung mendapat manfaat dari zakat yang diterima. Perubahan nasib kedua ibu ini membuat Badan Amil Zakat Nasional Maluku menempatkan mereka dalam deretan penerima zakat kategori produktif. Apa yang mereka capai tentu diharapkan bisa memotivasi warga lain agar bisa berusaha mengubah nasib dan keluar dari garis kemiskinan. Yasser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan. Masalah sampah di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur belum tertangani secara maksimal. Sampah masih terlihat menumpuk di sejumlah titik kawasan pantai Kota Bula. Sampah masih menjadi salah satu masalah yang menyedot perhatian sejumlah kalangan di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Langkah penanganan oleh dinas terkait dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat pada kondisi lingkungan pantai Pasar Lama Kota Bula. Sampah di kawasan ini terlihat menumpuk dari bibir pantai hingga di sekitar rumah warga setempat. Sampah yang umumnya merupakan sampah plastik ini adalah sampah yang dibuang masyarakat yang hanyut dan menumpuk di pantai tersebut.
Pemerhati lingkungan Seram bagian timur, Ciko Al-Zubaidi menilai kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penanganan sampah oleh OPD terkait. Menurut Al-Zubaidi, penanganan sampah akan lebih baik bila dilakukan melalui gerakan nyata, tidak hanya menyediakan tempat sampah, kemudian mengangkat sampah di tempat sampah tersebut. Menurutnya, OPD terkait juga perlu menggandeng komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, serta semua pihak guna membersihkan sampah di setiap lokasi, terutama di kawasan pantai. Kita mempertanyakan kinerja dinas terkait dalam hal ini lingkungan hidup. Apa sebenarnya soal lingkungan? Kita menawarkan beberapa hal yang paling penting, bahwa selain daripada sosialisasi yang langsung dikunjungi ke tingkat paling bawah, misalnya di lorong-lorong, di tingkat RT RW bahkan desa, langkah gerakan atau tindakan pasti nyata yang dilakukan itu yang lebih penting, lebih efektif. Menurut Al-Zubaidi, melalui langkah tersebut maka penanganan sampah tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tapi juga di kawasan pesisir pantai. Selain itu, OPD terkait dapat memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi bahan bermanfaat. Dari Bula, Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansyur Boynau melaporkan. Angka kematian kerbau moa di Kabupaten Maluku Barat Daya setiap tahun terus meningkat hingga mencapai ribuan ekor. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan mengancam populasi hewan tersebut di Kabupaten MBD. Data terkait dengan kematian kerbau moa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang mencapai ribuan ekor per tahun diperoleh anggota DPRD Maluku Anos Yermias saat melakukan kegiatan reses di wilayah itu beberapa waktu lalu. Anos Yermias mengakui masyarakat yang ditemui di sejumlah desa yang menjadi lokasi habitat kerbau moa menyampaikan kematian kerbau moa telah berlangsung lama, namun hal itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah Maluku Barat Daya memiliki program wisata terkait dengan agrowisata kerbau moa. Kematian ribuan kerbau moa di MBD setiap tahun akan menjadi ancaman bagi berkurangnya populasi kerbau moa di MBD. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan kerbau moa dari kepunahan. Salah satu penyebab matinya kerbau moa di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah minimnya sumber air yang menjadi kebutuhan bagi kerbau moa. Sebagai perwakilan masyarakat dari Dapil 7, Anos Yermias akan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu kepada pihak-pihak terkait sehingga kebutuhan air bersih bagi kelangsungan masyarakat dan kerbau moa di sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat terpenuhi. Kekecewaan kami itu adalah kenapa pemerintah di tingkat kabupaten ya selama ini mereka tutup mata terhadap kondisi yang terjadi di Moa Timur, padahal mereka lagi mengembangkan ya, atau mereka punya program wisata yang mereka populerkan hari ini ya. Kenyataan berbanding terbalik, maksudnya kenyataan terbalik ya, apa yang mereka gembor-gemborkan ternyata tidak sesuai harapan di masyarakat kita. Karena itu lalu sebagai anggota DPRD dari Dapil 7 ya, kami akan memperjuangkan ini dan hari ini juga kami akan mendatangi Balai Wilayah Sungai, sekaligus ada surat juga dari Kepala Desa untuk kami bawa ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Rida Raiman, Lamarunga melaporkan. Saudara, pemenuhan pangan yang bergizi dapat menentukan kualitas manusia untuk bertahan hidup. Program nasional Obor Pangan Lestari digalakan pemerintah agar mengajak keluarga-keluarga Indonesia mengakses salah satu kebutuhan primer dengan mudah serta sehat dan bergizi. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstensifikasi. Sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang. Di Indonesia, ketahanan pangan dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu penting bagi suatu rumah tangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga.
Salah satu aset yang dimiliki oleh rumah tangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga adalah lahan pekarangan rumah. Dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku melaksanakan obor pangan lestari atau OPAL. Melalui OPAL, Dinas Ketahanan Pangan Maluku mengajak seluruh OPD yang ada di Maluku untuk memanfaatkan lahan yang ada atau yang dimiliki serta kosong di sekitar area perkantoran dengan menanam berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Aneka sayur yang ditanam oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku adalah seperti kangkung, bayam, tomat, cili, dan jagung. Tentunya sayur-sayuran ini tidak mengandung pestisida dan berbagai pupuk kimia lainnya sehingga aman dikonsumsi. Kedepan, OPAL ini akan dilaksanakan secara massal dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat OPAL. Oleh karena itu, dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk suksesnya gerakan OPAL. Ini program Obor Pangan Lestari. Ini program yang diberikan ya untuk semua program di Departemen Pertanian. Jadi di semua provinsi masing-masing, khususnya di halaman-halaman kantor Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPPT. Jadi untuk di Provinsi Maluku yang ada kita tanam di halaman kantor sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya, pegawai, tetangga, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sayur-sayur yang ini, sekalian juga mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi kepada siapapun. Dia menjadi percontohan untuk pertanian yang sehat, menanam sayur yang sehat tanpa mempergunakan pestisida dan lain-lain. Program nasional Obor Pangan Lestari ini juga digalakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya mengatasi inflasi harga kebutuhan pokok khusus sayur-sayuran. Selain itu, penganekaragaman konsumsi pangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun sayang, usaha pemerintah untuk mewujudkan pangan yang sehat, aman, serta bergizi tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari minat masyarakat, terkhusus masyarakat modern, yang sering tergiur untuk mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan instan yang belum tentu terjamin sehat dan bergizi. Untuk itu, melalui program nasional Obor Pangan Lestari, OPAL, masyarakat juga dapat mencontohi instansi-instansi pemerintah yang telah melaksanakan OPAL yang memanfaatkan area kosong untuk menanam tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai sayuran sebagai sumber gizi bagi keluarga agar masyarakat Indonesia sehat dan terjamin sumber pangannya. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Kami berdua mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.